semoga kalian selalu sehat. Tetap semangat ya kita belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang persamaan kosinus. Disimak ya video pembelajarannya. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kosinus, di mana persamaan kosinus ini merupakan bagian dari persamaan trigonometri. Sebelum memasuki materi tentang persamaan kosinus, ada baiknya kita mengingat kembali tentang materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kita akan mengingat kembali kuadran terdiri menjadi 4 bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Selain itu, kalian juga akan mengingat tanda-tanda pada setiap kuadran untuk perbandingan trigonometri sinus, kosinus, maupun tangen, serta batasan-batasan pada setiap kuadran. Selain mengingat perbandingan trigonometri pada setiap kuadran, kita juga akan mengingat kembali tentang pelajaran grafik fungsi kosinus, di mana untuk satu periode atau terdiri dari satu bukit dan satu lembah, periodenya dari 0 hingga 360 derajat. Nah, setelah kita mengingat kembali tentang pelajaran lampau, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada setiap kuadran maupun tentang grafik persamaan kosinus, maka untuk mencari himpunan penyelesaian pada persamaan kosinus, yaitu dalam menyelesaikan persamaan kosinus harus mengubah persamaan menjadi bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya, cos X sama dengan cos A, di mana salah satu nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan A. Tetapi kita juga harus mengingat kembali bahwa cos X sama dengan cos min X. Nah, selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan cos X sama dengan K? Yang pertama, tentukan nilai. Selanjutnya, yang kedua, pergunakan sifat simetri, di mana cos min X sama dengan cos X untuk mencari akarnya. Dan pergunakan sifat periodik, yaitu cos X untuk memperoleh akar lainnya yang termasuk dalam interval yang ditetapkan. Nah, pada grafik fungsi kosinus yang dinyatakan dengan Y sama dengan cos X merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi. Untuk mencari himpunan penyelesaian yang berbentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2phi, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2phi, dengan K tersebut adalah bilangan bulat. Untuk lebih memahami dari materi yang telah disampaikan, silahkan kalian simak contoh soal yang diberikan berikut ini. Sama dengan min setengah untuk X-nya lebih kecil atau sama dengan 180 derajat dan X-nya lebih besar atau sama dengan 180 derajat. Oke, langkah awalnya kita akan merubah persamaannya menjadi bentuk cos X sama dengan cos alfa, sehingga X sama dengan alfa ditambah K dikali 2phi biasanya ya, phi-nya adalah 180, berarti kalau 2phi menjadi 360. Kenapa kita rubah menjadi 360? Karena di sini diminta intervalnya dalam derajat, maka kita akan menyesuaikannya. Selanjutnya, persamaan dari kosinus yang berbentuk apabila cos X sama dengan cos alfa, maka rumusnya adalah min alfa ditambah K dikali 360. Oke, jadi kita akan merubah bentuknya dulu menjadi cos X sama dengan cos alfa. Soalnya adalah cos 3X sama dengan min setengah. Kemudian kita cari cos 3X. Ini cos juga harusnya. Setengah ini cos dari berapa? Cos 60 itu adalah setengah.
Karena negatif itu cos-nya terletak di kuadran 2 dan terletak di kuadran 3. Kita boleh pilih salah satu. Kali ini Ibu pilih sudutnya terletak di kuadran 2. Jika sudutnya terletak di kuadran 2, maka rumusnya adalah cos 180 dikurang alfanya 60. Karena kuadran 2 berarti min ya, kita tambahkan di sini. Berarti cos 180 kurang 60 cos 120 sama juga dengan min setengah. Jadi ini namanya sudut berelasi. Jadi min setengah di sini bisa kita ganti dengan cos 120 derajat. Selanjutnya kita turunkan menggunakan rumus yang ada sehingga menjadi 3x sama dengan 120 ditambah k dikali 360. Di sini 3x, biar x maka semuanya akan kita bagi 3. Sehingga x sama dengan 40 derajat ditambah k bagi 3 berarti 120 derajat. Sekarang kita substitusikan untuk sembarang nilai x-nya dan nilai k-nya selama k-nya itu adalah bilangan bulat. Kita mulai k-nya 0 boleh. Maka x-nya adalah 40 derajat ditambah 0 kali 120. Maka nilainya adalah 0 kali 120, 0 tambah 40 derajat. Nah, apakah 40 derajat memenuhi dari persamaan soalnya tadi? Ya, berarti dia masih memenuhi. Kemudian kalau kita masukkan nilai k-nya 1 lagi, berarti 40 derajat ditambah 1 kali 120. 1 kali 120, 120 tambah 40, 160. Apakah 160 masih memenuhi? Ya, batasnya sampai kecil atau sama dengan 180. Jadi 160 masih memenuhi. Selanjutnya, jika k-nya 2, memenuhi atau tidak? 40, 2 kali 120. 2 kali 120, 240 tambah 40, 280. Apakah 280 memenuhi dari interval yang diminta? Iya, melebihi, berarti 280 tidak memenuhi. Kemudian bagaimana dengan bilangan negatif? Boleh kita coba min 1, sehingga x-nya sama dengan 40 ditambah min 1 kali 120. Min 1 kali 120, min 120 tambah 40, min 80 derajat. Apakah min 80 derajat memenuhi dari batas yang minta? Ya, dia sampai x-nya lebih besar atau sama dengan min 180. Ya, jadi min 80 masih memenuhi. Kalau kita reka-reka, misalkan x-nya kita ambil min 2. Jadi min 2 tambah 120 min 240 tambah 40 min 200. Min 200 tidak memenuhi ya pada intervalnya. Jadi kalau sekiranya sudah memang tidak memenuhi, boleh tidak kita tuliskan. Oke. Selanjutnya, karena untuk rumus persamaan kosinus ini ada 2, kita akan menggunakan rumus yang satunya lagi yang berbentuk cos x sama dengan cos alpha. Maka x-nya adalah sama dengan min alpha tambah k kali 360. Oke. Dengan langkah yang sama, kita akan tuliskan bahwa cos 3x sama dengan min setengah. Berarti cos 3x sama dengan cos 120. Oke, karena rumus tadi min alpha, maka 3x sama dengan min 120 ditambah k kali 360. Oke, karena ini 3x, kita akan sederhanakannya semuanya dengan cara membagi 3. Maka x sama dengan min 40 derajat tambah k dikali 120 derajat. Oke, kita boleh ambil sembarang nilai k-nya. Kalau kita ambil k-nya 0, maka x-nya min 40, 0 kali 120. 0 kali 120, 0 tambah min 40, min 40 derajat. Memenuhi ya. Kemudian jika k-nya 1, maka x-nya sama dengan
min 40 derajat tambah 1 kali 120. 1 kali 120, 120 kurang 40, jadinya 80 derajat. Memenuhi ya. Kemudian jika K-nya 2 sudah 240, kurang 40 200. 200 tidak memenuhi ya. Kita tadi batasnya hanya sampai dengan 180. Oke, jadi boleh tidak kita tuliskan. Kalau K-nya min 1 bagaimana? Maka X-nya sama dengan min 40 derajat ditambah min 1 dikali 120. Min 1 kali 120, min 120, min 40, min 160. Memenuhi ya. Tadi X-nya harus lebih besar atau sama dengan min 180. Oke, jadi inilah yang memenuhinya. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan ke himpunan penyelesaiannya. Kita boleh urutkan dari yang terkecil hingga ke yang besar. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada min 40, 80, min 160. Di sini ada 40, 160 dan min 80. Jadi yang terkecil adalah min 160. Kemudian ya min 80. Selanjutnya min 40. Selanjutnya 40. Selanjutnya 80 dan yang terakhir adalah 160. Jadi untuk kali ini ada 6 buah himpunan penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang kedua pada persamaan kosinus, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x dikurang 45 derajat sama dengan cos x ditambah 45 derajat, di mana x-nya lebih kecil atau sama dengan 360 dan x-nya lebih besar atau sama dengan dari 0 derajat. Jika kita perhatikan, bentuk soalnya berbeda dari soal-soal sebelumnya, di mana jika soal sebelumnya bisa dalam berbentuk cos x sama dengan k atau cos x sama dengan cos alpha. Dalam hal ini ruas kiri dan kanannya tidak sama. Ruas kiri yaitu sin, ruas kanannya yaitu cos. Kita bisa menyelesaikan soal yang berbentuk seperti ini dengan menggunakan rumus-rumus sudut berelasi, di mana sin 90 dikurang theta itu akan sama dengan cos theta, dan cos 90 dikurang theta itu akan sama dengan sin theta. Kita boleh pilih salah satu. Kita boleh sin kita ubah menjadi cos, atau cos kita akan ubah menjadi sin, sehingga untuk ruas kiri dan ruas kanan dia sama-sama persamaan sin atau cos. Dalam hal ini saya akan mengubah sin akan menjadi cos karena kita akan menyelesaikan dalam bentuk persamaan kosinus. Maka kalau sin menjadi cos 90 dikurang theta. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu, yaitu sin 2x dikurang 45 derajat sama dengan cos x ditambah 45 derajat. Kita akan rubah menjadi cos, sehingga 90 dikurang theta. Yang menjadi tetanya adalah 2x dikurang 45 derajat. Ini satu kesatuan ini adalah tetanya. Maka bisa kita tuliskan menjadi cos 90 derajat dikurang theta. Tetanya adalah 2x dikurang 45 derajat. Sama dengan cos x ditambah 45 derajat. Selanjutnya bisa kita sederhanakan menjadi cos 90 dikurang min 45. Min ketemu min jadinya plus. Maka dapat dituliskan menjadi min 2x ditambah 135 derajat sama dengan cos x ditambah 45 derajat. Jika kita perhatikan ruas kiri dan kanan sudah sama-sama berbentuk cos. Selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus persamaan kosinus. Rumus persamaan kosinus untuk menyelesaikannya bisa berbentuk cos x sama dengan cos alpha.
atau X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Atau rumus yang satunya lagi adalah min alfa ditambah K dikali 360. Oke, kita gunakan rumus yang pertama dulu, yaitu alfa ditambah K dikali 360. Kita turunkan di sini. Min 2X ditambah 135 derajat sama dengan X ditambah 45 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Kita sederhanakan, di sini menjadi min 2X, ini X yang kita kumpulkan ke kiri, jadi min X sama dengan 45 derajat, ini plus 135, ruas kanan menjadi min 135 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Min 2X, min X jadinya min 3X, sama dengan 45 dikurang min 135 derajat jadinya min 90 derajat, ditambah K dikali 360. Yang kita butuhkan adalah X, sementara di sini dalam bentuk min 3X, maka semuanya akan kita bagi dengan min 3. Min 3X dibagi min 3 jadinya X. Min 90 bagi 3 jadinya 30 derajat. Ditambah K. 360 dibagi 3 jadinya min 120. Min 120 derajat. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan sembarang nilai K-nya. Kita mulai K-nya dari 0. Saat K-nya kita ganti dengan 0, maka nilai X-nya menjadi 30 derajat ditambah K-nya 0 kali 120, 0 tambah 30 menjadi 30 derajat. Apakah 30 derajat memenuhi pada batasannya? Ya. Selanjutnya kita ganti K-nya 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 120. Sorry ya, ini min 120 kali min 120. 1 kali min 120, min 120 ditambah 30 jadinya min 90 derajat. Apakah min 90 memenuhi? Tidak. Jadi ini tidak kita gunakan. Jika kita ambil K-nya min 1, maka X-nya berapa? 30 derajat ditambah min 1 kali min 120. Min ketemu min plus 1 kali 120 ditambah 30 jadinya 150. Apakah 150 memenuhi pada batasan penyelesaiannya? Iya. Kemudian jika kita substitusikan X-nya kita ganti dengan 2, apakah memenuhi? 2 kali min 120 jadi min 240 ditambah 30. Pasti hasilnya akan negatif, tidak memenuhi. Jika K-nya kita gantikan dengan min 2, apakah memenuhi? K-nya kita ganti min 2. Oke, sehingga menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah min 2 dikali min 120 derajat. Min 2 dikali min 120, 240, ditambah 30, 270. Apakah memenuhi pada batasannya? Iya, memenuhi. Selanjutnya kita gunakan rumus yang satunya lagi, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Langkahnya kita tuliskan dari sini, sehingga cos min 2X ditambah 135 derajat sama dengan cos 45 derajat. Kita masukkan rumus keduanya adalah min alfa, sehingga menjadi ini tetap min 2X ditambah 135 derajat jadinya min alfa. Alfanya ada 45 jadinya min 45 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, selanjutnya kita sederhanakan menjadi
Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan rumus yang satu lagi, yaitu X sama dengan min alfa tambah 360. Tambahkan dikali 360. Kita mulai dari sini bentuknya, yaitu cos min 2X ditambah 135 derajat sama dengan cos X ditambah 45 derajat. Kalau kita perhatikan, dia telah sama berbentuk cos X sama dengan cos alfa. Jadi yang menjadi alfanya adalah X ditambah 45 derajat. Kita gunakan rumus yang kedua. Sehingga X sama dengan, ini langsung kita turunkan saja, tambah 135 derajat min alfa. Berarti, ya, min dari X ditambah 45 derajat tambah K dikali 360. Oke, bisa kita sederhanakan. Ini menjadi min 2X ditambah 135 derajat. Ini kita kalikan jadinya min X, min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, selanjutnya kita kumpulkan X-nya di ruas kiri. Ini menjadi min 2X. Min X jadinya plus X. Ini menjadi min 135 derajat dikurang 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Min 2X ditambah X jadinya min X. Min 135 derajat dikurang 45 derajat min 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini min X yang kita butuhkan adalah X, maka semuanya kita kalikan dengan min 1. K akan menjadi X sama dengan 180 derajat ditambah K jadinya min 360 derajat. Kita substitusikan sembarang nilainya, kita boleh mulai dari K-nya 0, maka X-nya menjadi 180 derajat 0 kali min 360 derajat. Maka ini 0, hasilnya adalah 180 derajat. Jika K-nya kita ganti dengan 1, apakah memenuhi? 180 derajat dikali min 360 derajat. Min 360 di 80. Seandainya kalau K-nya kita ganti dengan min 1, apakah memenuhi? Tidak memenuhi, sudah melebihi batasnya. 2, min 2, apakah memenuhi? Ya, tidak. Kemudian kita cross check, apakah 180 memenuhi? Ya. Min 180 tidak memenuhi. Jadi, mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya merupakan gabungan dari keduanya. Kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil kita mulai dari 30 derajat. Selanjutnya 150 derajat. Selanjutnya 180 derajat dan 270 derajat. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.